Baik, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang telah kita kerjakan. Saya ambil hanya beberapa soal dalam kesempatan kali ini. Yang soal pertama, baik kita perhatikan. Untuk menghitung jumlah data dalam satu range digunakan fungsi yang pertama count, B sum, C average, D max. Nah, jawaban yang benar adalah sum. Selanjutnya, soal yang berikutnya adalah untuk melakukan proses penjumlahan seperti tabel di bawah, penulisan rumus yang benar adalah A, B, C, atau D. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, maka tentu jawabannya adalah yang mana? A1 ditambah B1 atau yang mana? Yang benar adalah sama dengan A1 plus C1 tentunya ya. Nah, untuk membahas soal ini, baik, coba kita perhatikan kesemuanya soal ini. Ini masuk ke dalam pembahasan materi kita tentang rumus dan fungsi. Pada kompetensi ini memang sudah kami lakukan bahwa di dalam operasi ini saya diharapkan kalian atau siswa dapat melakukan operasi formula dan fungsi pada program Microsoft Excel. Nah, untuk membahas soal yang berikutnya, sebelum kita membahas masuk ke dalam soal tadi, kita lebih baik juga mengenal yang tanda-tanda pada Microsoft Excel atau fungsi pada Microsoft Excel. Di sini coba kalian perhatikan ada tanda plus, ya, berarti ini adalah operasi penjumlahan. Kemudian tanda min ini adalah operasi pengurangan. Kemudian ini adalah operasi perkalian, operasi pembagian, dan operasi perpangkatan. Nah, kalau kita lihat tadi pada waktu soal yang pertama tadi, ini ada sebuah contoh. Data yang saya tulis di sini adalah data pada kolom A baris kedua atau disebut dengan A2. Kemudian yang kedua adalah B2. Sedangkan yang sebelah kanan pada kolom C, ya, pada kolom C ini adalah tempat di mana kita akan menjumlahkan. Untuk menjumlahkan kedua data ini, maka menggunakan rumus penjumlahan. Penulisan yang benar adalah seperti yang tertulis di sini, yaitu sama dengan A2 plus B2. A2 ini berarti di sini adalah kolom A dan baris kedua, dan kolom B baris kedua yaitu untuk B2. Nah, coba kita lihat hasilnya, maka jumlahnya adalah 7. Ini yang soal yang pertama. Kemudian yang berikutnya, pada pembahasan yang berikutnya, kita juga sebelum membahas soalnya langsung, kita mengenal dulu beberapa fungsi yang lainnya. Yang pertama adalah count. Ya. Count ini kalau kita perhatikan, ya, fungsinya adalah untuk menghitung data dalam suatu range. Kemudian average untuk menghitung rata-rata dalam suatu range. Kemudian max, ya, berfungsi untuk menghitung nilai tertinggi data dalam suatu range. Minimum
berfungsi untuk menghitung nilai terendah data dalam suatu range, kemudian sum untuk menghitung penjumlahan data dalam suatu range. Nah ini ya, kita masuk ke dalam sebuah data. Di sini ada suatu contoh tabel ya. Contoh tabel yang kebetulan ini data nilai dari suatu mata diklat ya, komputer ya, di sebuah SMK di negeri di Jepara ya, SMK 2 Jepara. Kalau kita perhatikan tabel yang ada di sini ya, terdapat ada 4 kolom ya. Kolom pertama untuk nomor, kedua untuk nama siswa, kemudian kolom untuk teori dan kolom untuk praktek di sini. Nilai untuk teori dan praktek. Siswanya di sini berjumlah ada 5 ya, sedangkan data yang kita minta adalah jumlah, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan jumlah data itu sendiri berapa yang ada. Nah, untuk menghitung jumlah yang ada, ya contoh, jadi di sini kira ada jumlah misalnya ya. Nah, yang kita lakukan adalah tempatkan sel pointer, ya, sel pointer pada kolom C12 ya, pada kolom C12. Kemudian setelah itu diklik sum ya, diklik sum ya, yang bisa dilihat, perhatikan pada arah tanda panah gitu ya. Maka ya, kalau kita lihat nanti akan tertulis seperti ini ya. Tertulis seperti ini, dan selanjutnya setelah selesai rank yang kita akan jumlahkan yaitu pada kolom C7 sampai dengan C11 ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ, rumus formulanya adalah sama dengan sum dalam kurung C7 titik 2 C11. Ini berarti kolom C7 sampai dengan C11. Nah, kalau kita sudah selesai membuat range yang benar dan yang akan kita jumlah, lalu tekan enter ya, maka akan kita ketahui jumlah dari data yang kita rank tadi. Nah, ini untuk menghitung jumlah ya. Begitu juga selanjutnya kalau kita ingin mencari nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata maupun jumlah data, itu sama langkah-langkahnya seperti pada waktu kita melakukan jumlah yang telah kita kerjakan tadi, kita lakukan tadi ya. Jadi sebenarnya untuk melakukan nilai-nilai menilai nilai maksimum, nilai minimum dan rata-rata itu juga tidak begitu sulit ya. Nah, saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.